Bupati Seram Bagian Timur atau SBT Fahri Husni Al-Katiri menegaskan bahwa pulau-pulau besar yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak seharusnya memiliki dermaga sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Hal itu disampaikan Fahri pada Minggu 8 Maret 2026 saat menanggapi aspirasi warga terkait kebutuhan dermaga di sejumlah wilayah kepulauan di Kabupaten SBT. Namun pembangunan dermaga berskala besar tidak selalu dapat ditangani sepenuhnya oleh pemerintah daerah karena membutuhkan anggaran yang cukup besar. Fahri lantas meminta jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mencatat dan menyiapkan rancangan pembangunan dermaga di sejumlah pulau besar di wilayah SBT. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Selamat siang rekan Haliudin, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya baik, selamat siang ya rekan Raka. Bersama saya jurnalis Tribun Ambon Haliudin Ulima. Dapat saya laporkan langsung dari Kabupaten Seram Bagian Timur bahwa memang warga di sejumlah wilayah pada kepulauan di SBT saat ini mengeluhkan kondisi fasilitas transportasi laut khususnya terkait dengan belum tersedianya ya dermaga penyeberangan yang layak untuk menunjang aktivitas masyarakat. Keluhan tersebut disampaikan warga di Kecamatan Pulau Panjang kepada Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur secara langsung. Dalam hal ini Bapak Fahri Husni Al-Katiri yang kemudian ditanggapi juga secara langsung terkait dengan kebutuhan pembangunan dermaga di beberapa pulau di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur. Bupati Fahri sendiri mengakui bahwa pulau-pulau besar yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak memang sudah seharusnya dilengkapi dengan fasilitas dermaga sebagai sarana transportasi utama bagi masyarakat di sini. Ia menegaskan bahwa wilayah yang telah berstatus kecamatan memiliki populasi cukup besar perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan infrastruktur dalam hal ini transportasi laut agar mobilitas masyarakat dapat berjalan lebih baik begitu terbenar. Fahri bahkan meminta jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mencatat kebutuhan tersebut sebagai bahan perencanaan pembangunan di kedepannya begitu. Menurutnya pemerintah daerah perlu memastikan agar wilayah-wilayah yang memiliki jumlah penduduk besar memiliki akses untuk transportasi yang memadai agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Ia juga menyebutkan bahwa beberapa wilayah yang dinilai penting untuk memiliki dermaga diantaranya seperti Kecamatan Pulau Panjang, kemudian di Amarskaru, kemudian Kecamatan Kilmuri yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk cukup banyak di kawasan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Namun demikian, Fahri menjelaskan bahwa pembangunan dermaga berskala besar tidak selalu dapat ditangani sepenuhnya oleh pemerintah daerah karena membutuhkan anggaran yang cukup besar terbenar. Karena itu pemerintah daerah biasanya harus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar pembangunan dermaga terus dapat direalisasikan. Sementara itu warga di Pulau Panjang juga mengungkapkan bahwa pembangunan dermaga di wilayah mereka sebenarnya sudah dimulai sejak 2014 lalu, namun hingga kini proyek tersebut belum juga rampung terbenar. Pemerintah daerah memastikan bahwa persoalan tersebut akan menjadi catatan dan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat agar pembangunan dermaga tersebut dapat ditindaklanjuti begitu. Ya begitu rekan Raka yang dapat saya laporkan kembali ke studio.
Asbia Kilian. Abdul Rumah Cukup. Abdul Rumah Cukup. Mau. Asarar mau. Ati Rumain. Abdul Salam Keliabas. Teman-teman tetap berada di tempat ya. Seluruhnya teman-teman akan diberikan ucapan selamat secara. Bupati Seram Bagian Timur atau SBT Fahri Husni Al-Katiri mengungkapkan alasan dirinya menerima 3.132 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Fahri menjelaskan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai kondisi masyarakat yang telah lama mengabdi namun belum memiliki status kepegawaian. Ia menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan tersebut, dirinya tidak melihat kedekatan atau hubungan pribadi, melainkan pengabdian para tenaga honorer kepada daerah. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Haliudin Ulima dari Tribun Ambon untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Haliudin, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya baik, selamat siang rekan Iraka di studio. Bersama saya Haludin Ulima melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur bahwa memang Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri akhirnya mengungkapkan alasan dibalik keputusan dirinya mengangkat 3.132 pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di daerahnya. Jumlah ini bahkan menjadikan Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai daerah dengan penerimaan P3K paruh waktu terbanyak. Fahri sendiri menilai bahwa Fahri sendiri mengaku bahwa sebelum mengambil keputusan tersebut, pihaknya sebenarnya memiliki 3 pilihan yang ingin dijalankan begitu, yakni menolak seluruh tenaga honorer, menerima sebagiannya atau bahkan menerima semuanya. Ia mengakui bahwa menolak seluruhnya sebenarnya merupakan pilihan paling mudah dilakukan mengingat kondisi keuangan daerah saat ini. Ya, Fahri secara tegas juga menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan tersebut dirinya tidak melihat kedekatan atau hubungan pribadi, melainkan murni mempertimbangkan pengabdian para tenaga honorer bagi daerah selama ini. Meski keputusan itu akan menambahkan beban anggaran, ia menilai langkah tersebut sebagai pilihan yang paling manusiawi karena para tenaga honorer kini memiliki kepastian status hukum sebagai P3K paruh waktu. Untuk diketahui, Tribuners, para P3K paruh waktu di SBT sendiri saat ini menerima gaji sebesar 250.000 per bulan. Namun selain itu, pemerintah daerah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan khusus bagi mereka. Salah satunya adalah kelonggaran jam kerja. Jika sebelumnya Badan Kepegawaian Negara menetapkan P3K paruh waktu dengan jam kerja 20 jam per minggu, namun di SBT para P3K paruh waktu diperbolehkan untuk bekerja cukup 1 hari dalam seminggu. Menurut Bupati sendiri, kebijakan itu diberikan karena upaya yang diterima para pegawai dinilai belum ideal sehingga sisa waktu dapat dimanfaatkan untuk mencari penghasilan tambahan. Selain itu juga pemerintah daerah juga memberikan kemudahan bagi para pegawai untuk pindah lokasi kerjanya, bahkan diperbolehkan kembali bekerja di kampung halaman masing-masing. Meski begitu, pemerintah daerah menegaskan bahwa tetap menjaga kinerja para pegawai agar tetap disiplin. Demikian rekan Iraka yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Abdul Rauf Rumah Lutur. Asbia Kilian. Abdul Rumah Cukup. Abdul Rumah Cukup. Mau. Asarar mau. Ati Rumain. Abdul Salam Keliabas. Teman-teman tetap berada di tempat ya. Seluruhnya teman-teman akan diberikan ucapan selamat secara langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati. Mundur. Rapi dulu, 3, 2, 1.
Ya, teman-teman. Baik, kita bacakan tenaga teknisi untuk abjad A. Hadirin silakan duduk kembali. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bulog. Dan ketiga atas formasi guru atas Najiba Wajo NIP 19940718 2025 21 unit kerja SD. Muhammad Samsudin Toega, NIP 19920922. mohon perhatian. Lapor. Lapor. Acara penyerahan SK P3K pada waktu di lingkup pemerintah Kabupaten Serang bagian timur. Siap. Lanjutkan. Undangan dimohon berserang bagian timur. Yang kami hormati Wakil Bupati Serang bagian timur, Ketua Komisi DPRD Kabupaten Serang bagian timur, Sekretaris Daerah. Di tengah pengusutan perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial atau Bansos tahun anggaran 2023 di Maluku Tengah, muncul pengakuan mengejutkan dari dua penerima Bansos. Pengakuan penerima Bansos itu dikantongi LSM Pukat Seram dan telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Maluku Tengah pada Senin 9 Maret 2026. Dalam keterangan tertulis resmi MP penerima Bansos, ia mengaku mendapatkan dana senilai 5 juta rupiah. Namun ia kemudian diminta oleh seorang anggota DPRD Maluku Tengah untuk mengaku mendapat dana Bansos senilai 48 juta rupiah jika ada pihak yang menanyainya. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Silmi Sirati Suwailo dari Tribun Ambon. Selamat siang rekan Silmi, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, selamat siang rekan Iraka. Dengan saya, jurnalis Tribun Ambon Silmi Sirati, melaporkan langsung dari Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, di mana memang benar bahwa pada Selasa 10 Maret 2026 lalu, di tengah pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial 2023 di Kabupaten Maluku Tengah dengan nilai anggaran 9,7 miliar. Ada
pengakuan yang datang dari dua kelompok penerima yang berbeda dari Kecamatan Lehitu. Dan kami menghimpun informasi ini dari LSM Pukat Seram yang mana ia mengajukan pengakuan tersebut sebagai barang bukti yang diajukan ke Kejaksaan Negeri Maluku Tengah sebagai barang bukti tambahan untuk membantu Kejari dalam mengusut dugaan kasus korupsi di Kabupaten Maluku Tengah ini. Dan benar sekali Iraka dari pengakuan salah satu penerima dengan inisial MT di mana ia dijatahi 5 juta rupiah dan ia diminta untuk mengaku oleh salah seorang anggota DPRD Maluku Tengah berinisial HH bahwa yang ia terima ataupun dana yang diterima senilai 48 juta rupiah. Sama halnya dengan MT, salah satu penerima yang berinisial SST juga mengalami hal yang sama di mana ia menerima dana bantuan sosial senilai 7 juta rupiah, namun anggota legislator dengan inisial HH juga meminta hal yang sama, yakni jika ada pihak, misal dari penyidik kejaksaan yang menanyai, maka para penerima ini perlu menjawab bahwa mereka menerima uang dengan ataupun bantuan sosial dengan nilai 48 juta rupiah. Dan tentunya setelah LSM Pukat Seram mengantongi pernyataan dari penerima bantuan sosial ini, mereka langsung mengajukan bukti tersebut ke Kejari Maluku Tengah guna ditindaklanjuti. Dan sebagai informasi, Iraka, kami juga telah mengkonfirmasi hasil intelijen Kejari Maluku Tengah yang mana yang menyampaikan bahwa segala bentuk pengajuan dari masyarakat bakal dipelajari dan bakal ditindaklanjuti begitu Iraka. Dan dapat kami sampaikan informasi tambahan bahwasanya saat ini gejolak pengusutan perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial tahun anggaran 2023 Kabupaten Maluku Tengah lagi intens dilakukan oleh Kejari Maluku Tengah. Dan kasus ini bermula sejak 2025 lalu, di mana tepat pada Oktober 2025 statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan, dan saat dinaikkan ke tahap penyidikan itulah Kejaksaan Negeri Maluku Tengah mulai intens melakukan pemanggilan sejumlah saksi. Dan dari informasi yang kami himpun, Iraka, bahwa para saksi yang dipanggil didominasi oleh ratusan penerima bantuan sosial. Kemudian ada pula pihak-pihak dari lembaga eksekutif, semisal dari Baplit-Bangda Maluku Tengah, juga dari Dinas Koperasi Maluku Tengah, dan terakhir juga telah dipanggil Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Sementara itu dari pihak legislatif juga dipanggil guna menjalankan proses dalam proses pengusutan perkara ini, dan sejumlah legislator yang dipanggil antara lain mantan anggota DPRD maupun DPRD yang aktif saat ini. Dan terakhir juga Ketua DPRD Maluku Tengah telah dipanggil dan telah memenuhi panggilan jaksa penyidik beberapa waktu lalu. Demikian Iraka, laporan dari Kota Masohi, kembali ke rekan Iraka di studio.
Rangkaian konflik yang terjadi di lingkungan Universitas Patimura dalam beberapa pekan terakhir memunculkan banyak pertanyaan di publik. Insiden penikaman mahasiswa yang semula disebut-sebut melibatkan konflik antar organisasi mahasiswa ternyata berkembang menjadi persoalan yang lebih kompleks. Pemirsa, selengkapnya simak informasi dari jurnalis Tribun Ambon dengan rekan Jenderal Luis. Silakan laporan Anda. Rangkaian konflik yang terjadi di lingkungan Universitas Patimura dalam beberapa pekan terakhir memunculkan banyak pertanyaan di publik. Insiden penikaman mahasiswa yang semula disebut-sebut melibatkan konflik antar organisasi mahasiswa ternyata berkembang menjadi persoalan yang lebih kompleks. Mulai dari rapat mahasiswa yang memanas, aksi penikaman yang salah sasaran, hingga demonstrasi yang berujung pembakaran fasilitas kampus, seluruh peristiwa itu kini menjadi sorotan aparat penegak hukum dan masyarakat di Maluku. Berikut 7 fakta yang terungkap di balik insiden penikaman mahasiswa dan pembakaran fasilitas kampus di Universitas Patimura, Ambon. Pertama, penikaman berawal dari rapat mahasiswa yang memanas. Peristiwa berdarah tersebut bermula dari rapat Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas atau DPMF di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura pada 27 Februari 2026. Rapat yang seharusnya menjadi forum diskusi akademik justru berubah menjadi perdebatan panas antar kelompok mahasiswa. Situasi kemudian memicu aksi saling pukul di area parkiran Gedung B Fakultas Ekonomi. Keributan tidak berhenti di dalam kampus. Bentrokan berlanjut hingga keluar area kampus, tepatnya di kawasan Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Kedua, korban adalah mahasiswa FEB Unpati. Mahasiswa yang menjadi korban penikaman diketahui bernama Datu Hussein Lesoin, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura. Korban mengalami 2 luka tusuk di bagian punggung kiri dan pinggang kiri akibat serangan menggunakan pisau dapur. Setelah kejadian, korban langsung dilarikan ke RSUP Lemena Ambon untuk mendapatkan penanganan medis dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif. Fakta ketiga, pelaku ternyata teman korban sendiri. Penyelidikan polisi mengungkap fakta yang mengejutkan. Pelaku penikaman bukan berasal dari organisasi mahasiswa lain, sebagaimana sempat beredar di publik. Pelaku justru merupakan teman korban sendiri, yakni Moksen Madubun, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Unpati. Kasat Reskrim Polresta Ambon Andro Yohan Elimo menjelaskan, tersangka telah ditangkap setelah penyelidikan intensif selama 5 hari oleh tim gabungan kepolisian. Fakta keempat, penikaman terjadi karena salah sasaran. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka melakukan penikaman dalam kondisi emosi setelah mendapat kabar bahwa saudaranya dipukul saat keributan mahasiswa. Tersangka kemudian mengambil pisau dapur dari kamar kosnya dan menuju lokasi bentrokan untuk mencari pihak yang diduga memukul saudaranya. Namun dalam situasi kacau saat bentrokan di kawasan Rumah 3, tersangka justru salah sasaran dan menikam korban yang ternyata merupakan kenalannya sendiri. Fakta kelima, aksi demonstrasi berujung pembakaran fasilitas kampus. Beberapa hari setelah insiden penikaman, situasi di kampus kembali memanas. Aksi demonstrasi pada Selasa 3 Maret 2026 yang digelar oleh kader Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Komisariat Ekonomi dan Bisnis Unpati berubah menjadi kericuhan. Sekitar pukul 15.00 WIB, masa aksi diduga menyiram bensin ke tiang gazebo di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian membakarnya. Api dengan cepat melahap bangunan tersebut dan asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi. Rekaman kejadian itu kemudian viral di media sosial. Fakta ke-6, kampus laporkan 15 mahasiswa ke polisi. Insiden pembakaran fasilitas kampus tersebut akhirnya berujung pada proses hukum. Pihak kampus melalui Wakil Rektor 3 Nur Aida Kubangun melaporkan 15 mahasiswa ke
SPKT Polresta Ambon. Laporan itu tercatat dengan nomor LP garing B240-3-3-2026 SPKT garing Polresta Ambon garing Polda Maluku tertanggal 4 Maret 2026. Kasih Humas Polresta Ambon membenarkan laporan tersebut dan mengatakan polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di Unpati. Akibat kerusuhan tersebut, kerugian ditaksir mencapai sekitar 67 juta rupiah. Fakta terakhir, konflik kampus terjadi meski sudah ada kesepakatan damai. Ironisnya, kericuhan di kampus terjadi hanya beberapa hari setelah adanya kesepakatan bersama terkait insiden penikaman mahasiswa. Kesepakatan itu ditandatangani pada 28 Februari 2026 dan disaksikan oleh Rektor Unpati, Profesor Freddy Lewakabisi, serta Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto. Dalam kesepakatan tersebut ditegaskan bahwa penikaman merupakan tindak kriminal murni dan seluruh pihak sepakat mendukung proses hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban di kampus. Namun fakta di lapangan menunjukkan situasi justru semakin memanas hingga berujung pada aksi perusakan fasilitas di Unpati. Rangkaian peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan di Maluku. Kampus yang seharusnya menjadi ruang dialog akademik justru berubah menjadi arena ketegangan dan kekerasan. Kini publik menanti langkah tegas aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, sekaligus keputusan pimpinan Universitas Patimura terkait kemungkinan sanksi akademik bagi mahasiswa yang terbukti merusak dan membakar fasilitas kampus. Demikian bisa dapat saya laporkan, kembali kepada rekan di studio. Ya, hari ini sudah tadi barusan kami terima laporan di SPKT, Wakil Rektor langsung melaporkan, membuat LP langsungnya. Untuk itu nanti kami akan tindak lanjuti. Untuk jumlah kerugian yang sudah disampaikan mungkin hari ini? Kami belum lihat kembali, nanti kami akan sampaikan kembali informasi. Ada tiket yang tidak tinggi, ya. Yang kemudian melakukan masalah kemarin saudara-saudara sekalian. Saudara-saudaraku, dengan kata lain, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia yang hidup dengan keberagaman ini, saudara-saudara. Kita tidak ada perbedaan, tapi ego yang mengatasnamakan. Dari para pimpinan, kejahatan terhadap saudari kita, saudari seperjuangan saya yang lapor apel gelar pasukan dalam rangka operasi ketupat
Sebanyak 230 personel Polres Maluku Tengah dikerahkan untuk mengamankan arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah di Kabupaten Maluku Tengah. Personel tersebut ditempatkan di 9 pos pengamanan yang tersebar di Kota Masohi dan beberapa kecamatan. Kapolres Maluku Tengah AKBP Hardi Meladi Kadir pada Kamis 12 Maret mengatakan pengamanan ini bertujuan menjaga kelancaran mudik sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak terjadi konflik. Pemirsa, untuk selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Ambon dengan rekan Silmi Sirati Susilo. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Nurma. Selamat siang Tribuners, dengan saya jurnalis Tribun Ambon Silmi Sirati. Laporkan langsung dari Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, di mana benar sekali rekan Nurma, pada Kamis 12 Maret 2026 kemarin telah digelar ketupat dengan ketupat Halawaktu 2026 dalam rangka pengamanan arus mudik dan juga Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan dari informasi yang kami peroleh dari oleh Kapolres Maluku Tengah, AKBP Hardi Meladi Kadir, di mana ia menyampaikan sebanyak 230 personel kepolisian bakal diterjunkan untuk pengamanan arus mudik dan juga Lebaran Idul Fitri di Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu, Nurma dan Tribuners, selain personel kepolisian, total aparat gabungan yang bakal berjaga pada pengamanan arus mudik dan Lebaran yakni sebanyak 600-an personel gabungan TNI Polri maupun dari instansi pemerintahan. Dan dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Kapolres, dia menyampaikan bahwa pengamanan ini tidak hanya dilakukan untuk melancarkan ataupun mengamankan proses arus mudik maupun Lebaran Idul Fitri semata, melainkan demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Dan dari informasi yang kami peroleh dengan Kapolres juga yang menyatakan operasi ketupat Halawaktu 2026 ini bakal berlangsung perdana pada hari ini Jumat 13 Maret 2026 maksud kami sampai dengan 25 Maret 2026. Dan sebagai informasi untuk Nurma dan Tribuners, di mana saya saat ini berada di Pelabuhan Laut Amahai yang menjadi salah satu pelabuhan penghubung antar beberapa daerah di Provinsi Maluku, semisal dari Sulehu ke Amahai, yang mana menjadi penghubung antara Pulau Ambon dan juga Pulau Seram di wilayah Maluku. Dan dari pantauan kami memang sudah ada pos kepolisian yang berada di salah satu pelabuhan ini sebagai objek vital yang bakal dijaga pada saat momen arus mudik dan juga Lebaran Idul Fitri, begitu Nurma. Kemudian dari informasi yang kami peroleh dengan Kapolres, beliau juga menyampaikan ada 9 titik pos keamanan yang bakal ditempati oleh personil aparat gabungan, dan pos keamanan tersebut disebar di dalam area Kota Masohi yang menjadi ibu kota Kabupaten Maluku Tengah beserta dengan kecamatan-kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian kemarin pada saat menggelar apel operasi gelar pasukan di Mapolres Maluku Tengah, Kapolres juga menyampaikan amanat dari Kapolri bahwasanya arus dari pantauan secara nasional jumlah arus mudik yang diperkirakan tahun ini bakal mencapai 143 juta masyarakat yang bakal berlalu lalang dalam proses arus mudik atau dalam aktivitas arus mudik di momen Lebaran Idul Fitri 2026 ini. Demikian Nurma laporan yang bisa saya laporkan dari Kota Masohi ataupun tepatnya di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Kembali ke rekan Nurma di studio. Ya. Operasi ketupat. Kalau di wilayah kita, seperti saya sampaikan di apel itu ada 9 pos. 9 pos itu kita tempatkan di dalam kota sama di kecamatan-kecamatan. Yang memang tujuannya untuk melayani masyarakat ketika melaksanakan mudik. Selain itu juga kita fokusnya ke menjaga keamanan harkat Kamtibmas biar tidak terjadi konflik. Kalau jumlah personil yang terlibat itu sekitar 230 personil. Nah, nanti di malam takbiran pun itu bersama-sama dengan
gabungan dari TNI, kemudian dari eksternal seperti YouTube, Pemda dan segala macam itu hampir 600 lah. Jadi sama polsek juga. Hari ini juga dirangkaikan dengan pemusnahan barang bukti berupa Shopee, Pak. Iya. Ini bisa dijelaskan pengumpulan barang bukti ini sejak kapan, Pak? Kalau untuk operasi ini, yang miras ini dari menjelang Nataru. Seminggu menjelang Nataru itu kita sudah laksanakan operasi. Kemudian pasca tahun baru itu ada operasi pekat juga. Itu kita laksanakan dari Desember sampai bulan 2. Hasilnya 2 ton lebih. Kemudian mulai hari ini pun sudah diperintah lagi ke personil untuk melaksanakan operasi pekat lagi untuk miras. Ini daerah lokus yang disita paling banyak di daerah mana nih, Pak? Atau di titik-titik fasilitas vital mungkin di pelabuhan begitu, Pak? Nanti kalau teknisnya detailnya mungkin ke Kasat Narkoba ya. Mereka yang melaksanakan. Siap. Amanat. Luruskan. Lurus. Lapor perwakilan penyamatan kita operasi. Siap. Dalam rangka pelayanan Idul Fitri 1447 Hijriah. Siap, kita mulai. Laksanakan. Lakukan. Lapor apel gelar pasukan dalam rangka operasi ketupat Salawaku 2026. Siap, dimulai. Lanjutkan. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tengah. Ya. Operasi ketupat. Kalau di wilayah kita, seperti saya sampaikan di apel itu ada 9 pos. 9 pos itu kita tempatkan di dalam kota sama di kisaran kecamatan. Yang memang tujuannya untuk melayani. Memasuki arus mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, pergerakan penumpang mulai terjadi di Pelabuhan Laut Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Pantauan di lokasi pada Jumat 13 Maret 2026 sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Timur atau H-7 jelang Lebaran, intensitas penumpang masih normal lancar. Dari data manifest tiba berangkat sebanyak 201 penumpang jadwal pagi tiba di Pelabuhan Amahai. Sementara penumpang berangkat per Jumat 13 Maret sebanyak 236 orang. Diperkirakan kenaikan penumpang bakal terjadi saat H-5 hingga H-1 Lebaran. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Silmi Sirati Swailo dari Tribun Ambon untuk melengkapi informasi Anda. Rekan Silmi, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Iraka. Dengan saya jurnalis Tribun Ambon melaporkan langsung dari Maluku Tengah, di mana benar sekali rekan Iraka bahwa pada Jumat 13 Maret terjadi di pelabuhan penghubung
arus mudik mulai terjadi di pelabuhan yang menghubungkan Maluku Tengah dan juga Pulau Ambon, begitu Iraka. Dan dari data manifest penumpang yang tiba dari pelabuhan Tulehu sebanyak 201 penumpang. Kemudian total penumpang yang berangkat dari pelabuhan Amahai menuju pelabuhan Tulehu sebanyak 300 lebih penumpang dari jadwal keberangkatan pagi maupun jadwal keberangkatan siang. Dan dari pantauan kami memang suasana arus mudik pada H-7 di pelabuhan Kabupaten Maluku Tengah ini masih terpantau normal dan juga lancar. Kondusivitasnya masih terjaga dan juga sejumlah pos pengamanan untuk arus mudik juga telah disiagakan di Pelabuhan Laut Amahai. Dan kami juga mengonfirmasi Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Amahai, Bapak Abdul Galrey, di mana ia menyampaikan bahwa untuk perkiraan puncak arus mudik bakal terjadi di H-5 hingga H-1 jelang Lebaran Idul Fitri 2026 kali ini. Dan juga dari pihak pelabuhan juga telah berkoordinasi dengan perusahaan penyedia penyeberangan, yakni PT Dharma Indah, yang mana menyediakan 4 kapal cepat yang bakal digunakan untuk melayani arus mudik masyarakat antar kabupaten, yakni penghubung Tulehu dan juga Amahai Maluku Tengah. Kemudian selain itu, pantauan kami di lapangan juga saat ini memang di Maluku Tengah cuacanya cenderung hujan, namun cenderung berawan begitu Iraka, sehingga pada saat kami memantau suasana arus mudik juga cuaca kurang bersahabat, dan juga kepada para pemudik yang hendak mungkin melakukan aktivitas mudik, bepergian ataupun pulang ke kampung halaman untuk dapat mempertimbangkan ataupun melihat kondisi cuaca untuk disesuaikan dengan perjalanan nantinya. Selain itu, Iraka sebelum Jumat 13 Maret kemarin memang kepolisian Polres Maluku Tengah juga telah menyiagakan personil mereka dan juga tim gabungan yang akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya arus mudik dan Lebaran Idul Fitri 2026 di Kabupaten Maluku Tengah. Demikian Iraka, laporan dari Maluku Tengah. Kembali ke rekan Iraka di studio. Sampai sekarang ini kan normatif. Yang kita khawatirkan itu H-5, H-4, H-3. Itu untuk fasilitas transportasi itu kita baru rapat dengan PT Dharma Indah itu dengan agen di sini Pak Mahuru dan lain itu mau sudah siap, yaitu armada yang sudah siap ada 4 kapal dan Tulehu dengan Amahai. Sedangkan Banda itu kan nanti akan tergantung daripada H-7 itu mulai. Kemarin kan sudah keluar itu. Untuk dari sini insya Allah setiap tahun itu normatif. Coba kalau andai kata dia keloncatan, berarti kita akan pakai 2 armada. Supaya kalau sampai 5-600 kita pakai 2 armada, yaitu 1 kali keluar itu 2. Tapi selama ini kan tidak pernah. Itu batasnya itu cuma 300 lebih untuk mudik. Pak, kemarin kan memang ada beberapa kali kejadian kapal yang sempat mogok di perairan. Bagaimana mungkin atensi dari dari pihak Sabandar untuk perusahaan ini? Dan lain kita sudah mulai pembukaan tadi. Jadi untuk fasilitas untuk persiapan ini dari kami Kapolri Amahai itu sudah persiapkan. Bahwa terjadi keloncatan penumpang, maka kami akan siap untuk membantu untuk koordinasi dengan agen-agen itu PT Dharma Indah maupun dengan agen yang ada di Wasulu. Untuk kenormalan penumpang ini bisa disampaikan apakah sudah ada peningkatan Pak dengan hari-hari biasanya Pak? Dari misalnya dari pada saat dari Tulehu tadi Pak, dari Tulehu tiba di Amahai Pak. Untuk kapal tiba kapal ya, kalau setiap hari ini cuma 100 sekian. Sampai sekarang ini baru 100 sekian terus. Tapi kita khawatirkan H-3 tadi itu atau H-4, 5 itu kan siapkan. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu kan sudah kita siapkan. Andai kata loncatan maka kita akan tambah armada.
Ada sempat kita lihat di data itu ada 300 lebih dan 200 lebih. Ya, 300 sekian itu kan kapal gede ini kan sudah siap. Iya. Nah, itu 99 sama torpedo dan lain. Untuk peri sendiri bagaimana Pak? Kapal Ya. peri. Kapal peri, iya. Feri ini kan di Namarida sana, tergantung daripada penumpang. Nah. Tapi sekarang ini kan saya cuma di Feri ini kan tujuan ini cuma dia ke Nusa Laut dan lain-lain, dia tidak ke daerah-daerah yang akan melaksanakan ibadah atau kan ke Nusa Laut ini. Tuliu ini kan sampai sekarang kan menuju ke ini kapal ini kan sudah siap Pak. Untuk PT Dharma Indah punya itu Pak, yang peri Cantika. Semandar ya. Ya itu kan Pemda punya. Di bawah naungan Dinas Perhubungan. Nah, kalau untuk surat-surat kapal dari kita, tapi untuk fasilitas yang lain itu di bawah tanggungan Feri itu Pemda. Tapi untuk sekarang belum ada lonjakan penumpang Pak ya? Iya, lonjakan juga. Siap, cukup. Download Tribun X sekarang.